Untuk kali pertama, Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik dengan status sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Walau sederet catatan merah menyertai Firly, namun Ketua KPK nonaktif itu belum dilakukan penahanan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nonaktif Firly Bahuri menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama lebih dari 10 jam pada Jumat 1 Desember 2023. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly yang datang lebih awal dari undangan diperiksa penyidik sejak pukul 9 pagi hingga keluar sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Firly yang beberapa kali terkesan mangkir memenuhi panggilan penyidik ataupun menghindar dari awak media, hari itu Firly angkat bicara, mengklaim bahwa dirinya adalah pribadi yang taat hukum. Saya sangat taat kepada hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, dan bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Firly yang hari-hari ke depan bakal melakoni serangkaian proses hukum juga berpesan agar publik berhenti bersuara sumbang yang cenderung menghakimi ataupun menyudutkan dirinya. Firly pun kembali mengingatkan kemungkinan serangan balik dari para koruptor. Saya mohon dukungan dan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan. Bahkan jiwa raga harus kita korbankan. Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik daripada koruptor itu sendiri. Gertakan Firly itu ditanggapi berbeda oleh Abraham Samad, orang nomor 1 di KPK periode 2011 hingga 2015. Salah satu kejahatan yang paling berat yang masuk di dalam kategori dana korupsi adalah pemerasan. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan Firly ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan korupsi yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau ada orang menerasikan atau menganggap ini adalah sebuah serangan balik atau kriminalisasi yang dialamatkan kepada Ketua KPK karena yang bersangkutan sedang gencar melakukan pemberantasan korupsi, itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak tepat. Usai pemeriksaan itu, pertanyaan menggelitik, mengusik. Mengapa Firly yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum dan kini berstatus tersangka tidak ditahan? Sedangkan bila menengok ke belakang, selain beberapa kali absen memenuhi panggilan penyidik, Firly juga sempat melawan melalui jalur pra-peradilan. Perihal belum atau tidak ditahannya Firly Bahuri dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL, sangat mungkin memang menunggu hasil dari pra-peradilan yang diajukan oleh Firly Bahuri. Karena bagaimanapun hasil pra-peradilan nanti akan menentukan terkait dengan penetapan status tersangka yang bersangkutan. Di sisi yang lain, bahwa mungkin ini jadi pertimbangan penting dari penyidik adalah bahwa kalau dalam konteks penahanan, itu kan sudah masuk ke dalam kategori upaya paksa. Yang kemudian jika dalam hal pra-peradilan yang kita bicarakan tadi di awal penetapan tersangkanya dibatalkan, maka akan menjadi catatan buruk atau negatif bagi pihak penyidik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan sama di mata hukum. Di balik perkara hukum yang menjeratnya, Firly juga berhak memperoleh keadilan. Dan masyarakat pun juga tak salah jika berharap terpenuhi rasa keadilannya. Mari kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya
bahwa hakim akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya, karena kita paham bahwa doktrin hukum kita adalah hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang ditangannya. Masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap kepolisian setelah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Masyarakat melihat bahwa polisi sudah melakukan sesuatu tugas yang luar biasa, ya. Oleh karena itu, harapan ini harus dijaga. Tim TV One mengabarkan.